Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Apa kabar para sahabat MPP? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tanpa kita sadari kita sudah masuk ke hari ke-10 ya, Masya Allah. Itu adalah tahap pertama, istilahnya sesi pertama di bulan Ramadan. Semoga semuanya lancar dalam menjalankan ibadah puasanya. Semoga ibadah puasa kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, kita akan hari ini membahas yaitu mengenai temanya menarik nih. Temanya itu adalah bagaimana mana sebentar. Temanya adalah menjadi muslimah cerdas di bulan Ramadan. Wah, siapa sih yang nggak kepengen cerdas gitu ya Ustadz ya? Karena kan cerdas Ya, itu luas ya sebenarnya. Cerdas itu luas, bukan hanya pintar tapi pasti luas. Saya yakin seperti itu. Namun, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan sekilas mengenai beliau. Izin ya Ustadz ya, saya bacakan mengenai Ustadz. Karena ini kan pertama buat MPP. Baik, Ustadz Dr. Ahmad Ihwani, LCMA, lahir di Margoyoso, Lampung, 24 April. Tahunnya boleh disebutin nggak Ustadz? nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tahun 1978. Beliau ini lebih muda daripada saya sebenarnya, tapi pengalamannya Masya Allah jauh lebih Nah, banyak daripada saya nih Ustadz nih. Baik, Ustadz itu sekarang dosen di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Juga beliau dosen di Mahad Pompes Madarijul Ulum Bandar Lampung. Aktivitas di luar kampus, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung 2021 sampai 2026. Jadi masih ya Ustadz ya sampai sekarang ya. masih. Pengalaman kerja sebelumnya, beliau penerjemah di Lembaga Fatwa Mesir Dar Al-Iftah Al-Misriyah dari tahun 2007 hingga tahun 2010. Pengalaman dakwah di luar negeri beliau juga cukup banyak, Masya Allah. Dakwah Ramadan di KBRI Roma, Italia tahun 2015, 2016, 2018. Senang sekali Ustadz ini ke Italia sepertinya nih Ustadz nih. Iya, iya. Baik Alhamdulillah. Ustadz, kita langsung aja Ustadz ya memasuki temanya yaitu menjadi muslimah yang cerdas. Silakan Ustadz, waktunya kira-kira 35 menit. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'da. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa alhiqna bi ibadika salihin. Amin. Yang saya hormati peserta atau peserta apa ini? Kajian ya, kajian apa namanya Ibu kajiannya apa? Majelis Pengajian MPP, Perancis Ustadz. MPP, Majelis Iya. Pengajian Perancis yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan juga memberikan kita kekuatan untuk istiqomah dalam melakukan ibadah dan dalam melakukan amal-amal soleh. Nah, harapannya Allah menerima amal ibadah kita semua dan tentunya semoga di Ramadan ini kita dapat meningkatkan kualitas kita, kualitas manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan seluruh sahabat beliau. Semoga kita sebagai umat beliau kelak akan dikumpulkan bersama beliau di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema yang telah di-share disampaikan oleh eh, Ibu Dini ya, atau yang sudah di-share oleh penanggung jawab berkaitan dengan pertemuan kita hari ini adalah menjadi muslimah yang cerdas di bulan Ramadan ya, menjadi muslimah yang cerdas di bulan Ramadan. Baik, kita tentunya ingin agar ibadah kita di bulan Ramadan ini maksimal. Maksimal dalam arti kita beribadah bisa dengan baik, kemudian di sisi lain ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada hal-hal
yang mengurangi ibadah kita atau membatalkan ibadah kita. Dan hal ini sangat berkaitan juga dengan kajian kita pada pagi hari ini atau pada pagi hari menjelang siang ini, yaitu agar ibadah kita bisa maksimal dan pahalanya juga insya Allah maksimal, kita perlu memiliki kecerdasan-kecerdasan ya. Dan dalam pembahasan kecerdasan ini banyak tokoh yang membagi ke banyak kecerdasan macam-macam. Nah, tapi yang sangat penting adalah ada 3 kecerdasan yang telah saya sampaikan di dalam atau saya tulis dalam deskripsi singkat ya, yang dalam pengumuman itu, bahwa ada 3 tipe kecerdasan yang sangat berpengaruh bagi kesuksesan kita, baik kesuksesan dalam menjalani kehidupan ini ataupun kesuksesan dalam mencapai target-target yang kita inginkan. Yang pertama adalah IQ atau intelligent quotient disebutnya, kecerdasan intelektual. Nah, kemudian EQ atau emotional quotient dan SQ yaitu spiritual quotient. Nah, ini jadi cerdas itu bukan hanya satu aspek saja. Nah, kita seringkali mengira cerdas itu kaitannya dengan IQ saja, apa kecerdasan intelektual saja. Tapi ada kecerdasan-kecerdasan lain yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, dalam kesuksesan kita. Nah, kalau kita dapat meningkatkan kecerdasan tersebut dan dapat memaksimalkan kecerdasan-kecerdasan tersebut, insya Allah kita akan menjalani kehidupan ini dengan lebih baik. Dan tentunya di bulan Ramadan ini juga kita insya Allah akan dapat menjalaninya dengan maksimal. Bahkan puasa di bulan Ramadan ini juga menjadi sarana yang sangat baik bagi kita untuk dapat meningkatkan kualitas kecerdasan 3 tadi. Baik, saya mulai dari awal ya, yaitu pertama berkaitan dengan IQ ya. Kita sebagai orang Muslim atau ibu-ibu Muslimah ya, perlu memperhatikan aspek IQ, kecerdasan intelektual. Nah, kecerdasan intelektual ini apa sih ya? Ya hasilnya kecerdasan intelektual ini ya berkaitan dengan otak kiri biasanya, yaitu kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah, memecahkan masalah, kemudian berpikir logis, analitis, gitu. Terkait di dalamnya kemampuan menghafal, kemampuan memahami satu masalah dan sebagainya. Jadi ini penting berkaitan dengan puasa atau dengan ibadah yang lain juga, bahwa ketika kita akan melakukan ibadah, kita perlu tahu rukun syaratnya gitu ya. Nah, ini rukun syarat ibadah ini agar sah atau tidak sah, bagaimana, mengapa ini boleh, mengapa ini nggak boleh. Nah, ini berkaitan dengan IQ. Nah, jadi kita perlu di bulan Ramadan ini meningkatkan IQ kita dengan cara apa? Dengan cara menggali informasi-informasi berkaitan dengan puasa ini. Kita kalau perlu kita hafal ya, hafal apa itu rukun puasa, apa saja hal-hal yang membatalkan puasa, dan ditingkatkan lagi dengan mencari sebabnya. Kenapa? Ini analisa ini, kenapa ini kaitannya dengan IQ ini. Nah, ini kemampuan IQ ini tentunya bisa ditingkatkan dengan membaca, mencari informasi, baik membaca artikel, buku dan sebagainya. Nah, kemudian berlatih menganalisa dan sebagainya. Nah, contohnya misalnya agar puasa kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak batal, maka kita cari informasi apa saja yang membatalkan puasa. Di antara misalnya memasukkan sesuatu ke dalam tubuh melalui lubang-lubang, 5 lubang, misalnya itu hidung, mulut, telinga, kemudian maaf lubang depan, lubang belakang, kemaluan. Kemudian mata membatalkan puasa nggak kalau kita meneteskan tetes air mata? Menurut mazhab Syafi'i tidak. Ini kita cari analisa kenapa tidak. Kenapa tidak? Karena yang di mata itu nggak ada bukan lubang-lubang seperti yang lain alasannya. Ini mengapa kita mencari alasan kenapa kok netes mata tidak membatalkan? Karena di mata ini bukan lubang seperti telinga dan sebagainya. Nah, ini jadi kita perlu tahu hal-hal yang berkaitan dengan rukun syarat atau hal-hal yang agar puasa tidak batal dan sebagainya. Ini penting kita agar memiliki kecerdasan intelektual di bulan Ramadan ini, khususnya berkaitan dengan ibadah kita. Nah, itu kita mengisi intelektual kita dengan informasi-informasi penting berkaitan dengan puasa.
Nah, jadi seharusnya ini ya, informasi-informasi ini sudah kita ketahui sebelum kita menunaikan ibadah puasa ini. Dari awal dulu kita sudah membekali diri kita dengan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah puasa. Nah, misalnya agar kita puasanya ini pahalanya tidak sia-sia misalnya, bukan hanya menahan diri dari lapar dan dahaga, tapi apa? Yaitu kita tinggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti berbohong dan sebagainya. Mengetahui informasi-informasi ini berkaitan dengan kecerdasan intelektual. Nah, kita mengetahui, menggali informasi-informasi ini, kalau perlu kita belajar menganalisa. Kenapa kok bisa menghilangkan pahala? Kenapa kita puasa sudah menahan diri dari lapar dan dahaga, kok tidak mendapatkan pahala ketika kita berbohong misalnya, atau ketika kita menggibah, menggunjing dan sebagainya. Nah, karena puasa ini kan kita diperintahkan untuk menahan diri dari nafsu, hawa nafsu, hal-hal negatif suruh kita ditinggalkan. Lapar dan dahaga ini salah satu yang dilarang saja. Salah satu yang dilarang dalam puasa ini, memang untuk bisa sah puasanya, kita dilarang makan dan minum sampai matahari terbenam nanti. Tetapi hal lain juga yang perlu kita perhatikan, ada hal-hal yang menghilangkan pahala seperti bohong. Ya, kalau kita menahan diri dari makan dan minum, padahal makan dan minum itu adalah halal sebenarnya, ternyata kita masih melakukan yang haram seperti berbohong, menggibah, nah, maka sia-sia dong. Dalam arti yang halal kita tinggalkan, kok yang haram masih kita lakukan. Nah, berarti ya wajar kalau memang berbohong itu menghilangkan pahala kita. Ini kaitan hal-hal ini berkaitan dengan kecerdasan intelektual. Jadi menurut saya penting kita di Ramadan ini selain kita berpuasa, tapi juga meningkatkan kecerdasan intelektual kita dengan menggali informasi-informasi tentang puasa, tentang apa yang bisa membatalkan, apa yang bisa membuat pahala kita sia-sia dan sebagainya. Dan di antara yang dapat melatih kecerdasan intelektual kita di bulan Ramadan ini adalah dengan membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran butuh konsentrasi, kita tahu mana mana harokat fathah, dhammah, kasroh dan sebagainya. Itu melatih ketajaman intelektual kita. Nah, makanya di Ramadan ini kita diperintahkan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Nah, ini berkaitan dengan kecerdasan intelektual ya. Nah, kemudian kecerdasan kedua yang sangat penting dalam kehidupan kita dan sangat berpengaruh juga dalam kehidupan kesuksesan kita adalah kecerdasan emosional. Ya, EQ ya. Kecerdasan emosional ini ya berkaitan dengan apa kemampuan seseorang dalam mengenali dan mengelola emosinya dengan baik. Baik itu berkaitan dengan dirinya sendiri maupun ketika berinteraksi dengan orang. Jadi kecerdasan emosional ini bagaimana kita mampu mengelola emosi kita. Emosi itu macam-macam ya. Emosi itu bisa susah, senang atau senang, marah. Bagaimana kita bisa mengekspresikan wajah kita, mimik kita ketika menghadapi masalah dan sebagainya. Nah, dalam kecerdasan emosional ini di bulan Ramadan kita perlu juga memperhatikan ini. Di bulan Ramadan orang seringnya lapar. Orang lapar itu biasanya mudah emosi, mudah marah. Nah, orang yang cerdas secara emosional, dia akan mampu mengontrol ini, mengontrol emosi marahnya dan sebagainya. Gitu. Kadang orang stres di bulan Ramadan ini karena dia harus mempersiapkan buka puasa, sahur untuk keluarganya. Gitu. Nah, kemampuan mengelola ini menunjukkan orang yang cerdas secara emosional. Dan kita agar puasa kita dapat maksimal, dapat memberikan pengaruh yang maksimal kepada diri kita, maka kita ketika puasa perlu melatih emosional kita, kecerdasan emosional kita. Nah, di antara kecerdasan emosional di dalamnya juga tercakup kepedulian terhadap orang lain. Makanya di dalam Ramadan ini kita diperintahkan untuk membantu orang lain, empati kepada orang lain. Empati ini juga kecerdasan emosional. Nah, jadi dalam bulan Ramadan ini sebenarnya emosi kita ini dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika orang puasa tetapi masih suka marah, suka menghardik orang dan sebagainya, berarti ini bisa mengurangi pahala puasa dia, gitu ya. Atau dia tidak peduli dengan orang yang tidak mampu dan sebagainya. Nah, padahal di puasa ini, di bulan puasa sangat dianjurkan kita bersedekah.
Sedekah ini kan salah satu bentuk empati kita kepada orang lain. Kita dalam Ramadan ini sangat dianjurkan oleh Allah untuk bersedekah, untuk membantu orang lain. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, afdolus sodakoti as-sodakatu fi Ramadan. Sedekah terbaik, sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Gitu ya. Dan juga nanti ada zakat. Dalam Ramadan ini ada kewajiban zakat fitrah yang tidak ada di bulan lain. Nah, di bulan lain ya zakat-zakat yang lain, bukan zakat fitrah, tapi zakat fitrah hanya ada di bulan Ramadan. Nah, dan kepedulian terhadap sesama ini masuk dalam kecerdasan emosional. Makanya di bulan Ramadan ini kita, tadi setelah kita juga perlu melatih kecerdasan intelektual kita, juga kecerdasan emosional kita, nah, di Ramadan juga kita kontrol, kita tingkatkan. Nah, di antaranya kemampuan kita mengelola stres, ya, kemampuan kita mengelola emosi. Bahkan kalau kita membaca surat Ali Imran, ya, tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, gitu. Karena puasa ini tujuannya adalah mencapai level takwa. Nah, dan ciri-ciri orang yang bertakwa disebutkan dalam surat Ali Imran, wal kaziminal ghaidh, orang-orang yang mampu menahan amarah. Nah, jadi puasa ini salah satu tujuannya juga meningkatkan kecerdasan emosional kita. Itu diantaranya adalah wal kazimina al ghaidh wal afina 'anil nas. Mampu menahan amarah, mudah memaafkan orang, nah, kemudian juga tadi peduli dengan sesama dan empati kepada orang lain. Ini kecerdasan emosional. Dan kita kalau ingin puasa kita di maksimal, mendapatkan pahala yang baik, pahala yang maksimal, tentunya kita harus memiliki kecerdasan emosional ini sembari kita melatihnya di bulan Ramadan ini. Itu apa? Jangan mudah marah, kita berlatih mudah memaafkan orang, ya. Kemudian membantu orang, kalau bisa kita bersedekah tiap hari, kalaupun kalaupun bisa memberi buka orang, kita beri buka puasa. Dan Rasulullah mencontohkan, pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kalau orang tidak mampu memberi makan yang besar, makan yang berat, memberi seteguk air saja kepada orang yang berpuasa, itu sudah memberi buka kepada orang lain. Dan pahalanya seperti orang yang berpuasa. Nah, ini kecerdasan emosional. Di Ramadan ini, salah satu fungsinya juga adalah kita menjadikan puasa sebagai sarana kita meningkatkan kualitas dan kecerdasan emosional kita. Dan kemampuan emosional ini mempengaruhi kemampuan kita dalam menahan lapar kita. Nah, karena salah satu kecerdasan emosional itu adalah optimis. Ya. Nah, ketika kita misalnya siang hari kok haus, tapi kita optimis bisa selesaikan Ramadan ini, puasa ini, itu akan memotivasi. Nah, jadi ketika kita optimis akan bisa menyempurnakan puasa pada hari ini, dan kita kuat, nah itu biasanya mempengaruhi daya tubuh kita. Ketika dari pagi sudah merasa, wah saya kok nggak sahur, kayaknya nggak kuat, dan sebagainya. Nah, itu berarti kecerdasan emosional kita bermasalah, gitu ya. Nah, karena salah satu bentuk kecerdasan emosional seseorang adalah optimisme. Nah, dia optimis untuk dapat menyelesaikan puasa pada hari ini, walaupun kadang tidak sahur, dan sebagainya. Baik. Kemudian yang ketiga adalah yang kita kaji adalah kecerdasan spiritual. Nah, ini kecerdasan spiritual sangat erat dengan puasa kita, ya. Ya, karena dalam puasa kita dilatih untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kecerdasan spiritual ini adalah kemampuan, ya, ada kemampuan untuk mengerti dan memberikan makna spiritual dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita berpuasa, nah, kita di dalam hadis Rasulullah bersabda apa? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa dengan penuh keimanan, keimanan kepada Allah, keimanan kepada kebenaran perintahnya untuk berpuasa dan sebagainya, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Nah, jadi kita ketika berpuasa, kita harus meyakini ada spiritual kita, ada unsur spiritualitas, spiritualitas, bahwa ini adalah perintah dari Allah, dan perintah dari Allah pasti benar, pasti ada maslahatnya, ada kebaikannya, baik di dunia maupun di akhirat. Ya.
Nah, dan dengan kecerdasan spiritual ini kita meyakini bahwa ada kekuatan yang lebih besar di luar kita, ya, yang yang selalu mengawasi kita dan sebagainya. Dengan kecerdasan spiritual ini kita ketika sendiri, ibu-ibu ketika masak tidak ada yang perhatikan, dia kalau mencicipi dan mencicipi makanan, kemudian dia telan, wah ini selain membatalkan bisa juga membuat dosa, takut seperti itu. Jadi kecerdasan spiritual ini adalah kecerdasan yang kaitannya dengan tadi spiritual atau rohani, ya. Anda bisa memaknai hidup ini dengan aspek-aspek ketuhanan, bahwa puasa ini adalah salah satu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah pasti baik. Nah, walaupun kadang ada yang protes, wah puasa ini kok seperti menyiksa diri. Nah, kita dalam puasa bukan menyiksa. Nah, tapi puasa ini adalah salah satu bentuk syariat, dan bahkan dalam puasa ini kita tidak boleh berlebihan. Dalam arti apa? Kita dalam hadis Rasulullah memerintahkan agar sahur, fungsi sahur untuk menguatkan puasa. Kemudian Rasulullah menyunahkan orang yang terbaik adalah orang yang bukannya yang menyegerakan buka puasa. Nah, jadi bukan orang menyiksa diri, tidak mau buka puasa sampai isya, sampai apa, biar menunjukkan dia hebat. Enggak. Nah, puasa hanya dari sebelum fajar terbit sampai matahari terbenam. Kalau menunda-nunda buka puasa, makruh, sudah nggak baik lagi. Nah, jadi dalam kecerdasan spiritual ini, kita meyakini bahwa ya, puasa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, yang kita yakin ada kebaikan di dalamnya, baik kebaikan yang sifatnya fisik maupun kebaikan yang sifatnya rohani, baik kebaikan di dunia maupun di akhirat. Nah, dengan adanya kecerdasan spiritual ini, maka kita akan lebih mudah, ya. Kalau dalam kehidupan kita akan lebih mudah menghadapi hidup. Kita akan mempunyai sifat sabar, kita akan mempunyai sifat syukur, sebagainya. Dan puasa ini salah satu sarana untuk melatih kesabaran kita. Bahwa sabar ini adalah salah satu amalan hati yang pahalanya sangat besar. Kecerdasan spiritual ini kaitannya dengan itu. Bahwa dalam puasa ini kita dilatih untuk bersabar, dan sabar ini akan membuahkan pahala yang sangat besar, baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang tidak sabar, ya, sulit untuk bisa mencapai kesuksesan. Dalam keluarga, agar bisa terjaga dengan baik, maka perlu adanya kesabaran. Dalam meraih kesuksesan, agar bisa sukses dengan baik, orang butuh adanya kesabaran. Dan sabar ini kita meyakini dalam Islam ada imbalannya yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini berkaitan dengan 3 kecerdasan tadi, ya. Saya lupa sudah berapa menit tadi. Sudah 30 lebih, Bu, ya? Belum, Ustadz? Belum. Oh, gitu. Oh iya, ini karena saya lihat kalau udah ada yang masuk pertanyaan, apa sudah habis nih? Sudah ada pertanyaan. Silakan. Sudah ada pertanyaan makanya saya kira sudah selesai gitu, ya. Baik. Dan ada cara meningkatkan kecerdasan spiritual ini, ya. Nah, itu apa? Di antaranya sholat, ya. Nah, sholat ini mungkin kalau dulu ada meditasi. Kita sholat ini sebenarnya menjadikan sholat itu salah satu cara kita untuk meditasi sebenarnya. Dalam sholat kita ada bacaan dalam doa iftitah itu, ya, apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, adalah milik Allah semata, penguasa alam. Nah, itu salah satu bentuk penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya kesadaran spiritual itu, maka ketika menghadapi hidup kita akan menghadapi dengan enjoy, ya. Nah, ketika ada cobaan kita sabar, ketika ada kenikmatan, ada nikmat, ada anugerah, kita bersyukur. Nah, dan bersyukur, sabar ini kan kaitannya dengan ibadah hati. Ibadah hati. Orang yang bersyukur kepada Allah mudah bersyukur, orang yang mampu bersyukur hidupnya akan lebih tenang, lebih nyaman, dia bisa bahagia gitu, ya. Dan orang tidak bahagia kan kebanyakan karena kurang syukurnya. Melihat orang lain lebih sukses dan sebagainya, dia iri, dengki, atau sedih, kenapa saya nggak seperti itu. Nah, ini makanya kecerdasan spiritual yang dari mengatakan adalah kecerdasan yang sangat tertinggi. Nah, ada dulu tokoh yang mencetuskan kecerdasan spiritual ini, namanya Ian Marshall, dan
siapa gitu, dua tokoh itu yang mencetuskan kecerdasan spiritual ini mengatakan kecerdasan spiritual ini adalah kecerdasan yang tertinggi. Nah, karena sangat mempengaruhi terhadap kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual. Ya. Karena misalnya orang yang mampu bersyukur, bersabar, nah, secara emosional dia akan lebih terkontrol. Dan orang yang mampu bersabar, bersyukur, nah, dia ketika mampu bersabar, maka ketika belajar, ketika dia menempuh proses belajar, mengisi informasi ke dalam otaknya, gitu. Ketika kuliah, ketika apa, ketika dia mampu bersabar, maka dia akan lebih baik hasilnya, gitu ya. Dan ketika orang mampu bersyukur, dia sadar bahwa kelebihan yang ada pada dirinya, otak yang diberikan oleh Allah SWT, yang diberikan oleh Allah SWT, itu adalah anugerah yang harus dimanfaatkan dengan baik. Syukur kan ke sana ya. Nah, bentuk syukur itu adalah memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita untuk hal-hal yang baik, sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kembali ke awal tadi ya, nah, tiga kecerdasan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, dalam kesuksesan kita, nah, baik kesuksesan karir mungkin, kesuksesan kehidupan sosial berinteraksi dengan masyarakat, kesuksesan dalam keluarga dan sebagainya, ada tiga ini. Kecerdasan intelektual yang salah satu apa namanya yang berkaitan dengan mengisi otak kita dengan berbagai informasi pengetahuan dan kemampuan kita menganalisa, ya. Kemudian kedua, kecerdasan emosional yang berkaitan dengan kemampuan kita mengontrol emosi, kemampuan kita untuk berempati kepada orang lain, nah, kemampuan kita untuk memotivasi diri kita. Hari ini kita males gitu misalnya, males membaca Al-Quran, tapi karena kita cerdas secara emosional, wah sayang sekali kalau di bulan Ramadan ini saya hanya main-main, hanya tidur saja. Maka kecerdasan emosional ini memotivasi kita untuk meninggalkan kemalasan. Kemudian yang ketiga adalah kecerdasan spiritual. Nah, itu yang berkaitan dengan rohani ya. Keyakinan ada kekuatan yang lebih besar di luar kita yang mempunyai kekuasaan terhadap diri kita. Adanya Tuhan, adanya Allah. Nah, dan ini dapat ditingkatkan dengan tadi, dengan sholat, dengan berdoa, dan ya kadang kita perlu merenungkan evaluasi, refleksi, dan sebagainya. Apakah kita hari ini sudah berbuat baik pada orang, dan sebagainya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya dalam pertemuan ini, sebagai pemantik saja mungkin. Bisa dilanjutkan dengan dialog atau diskusi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ustadz. Masya Allah, jazakallah khairan. Ustadz tadi menarik sekali ya, ternyata kecerdasan itu yang berkaitan dengan Ramadan banyak juga ya Ustadz ya, dari mulai IQ itu, saya baru Ya, ngeh, ternyata salah satu meningkatkan kecerdasan dengan baca Al-Quran itu tanpa kita sadar, kita kan tadabur juga ya Ustadz ya, sehingga ilmu kita mau nggak mau jadi bertambah Ustadz ya, dan itu melatih merangsang otak kita sebenarnya Ustadz ya. iya Baik, betul. Masya Allah. Begitupun juga dengan tadi emosional dan sebagainya. Benar kata Ustadz bahwa salah satu tadi Ustadz nyatakan bahwa puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus. Tadi saya langsung nyimpan nih Ustadz, omongan Ustadz sambil saya ketik dan saya terjemahin langsung ke bahasa Perancis karena buat anak-anak saya supaya nanti Ah, mereka juga ada bekal gitu kan. Anak saya juga kan anak pasangan kawin apa Perancis Indonesia Ustadz. oh iya, Supaya iya. mereka juga ada bekal kalau ditanya teman-temannya bukan puasa bukan hanya menahan haus dan lapar tapi itu tadi bagus sekali tuh Ustadz ya. Ada yang elemen-elemen itu yang bisa didiskusikan dengan teman-temannya Masya Allah. Baik. Baik, Ustadz. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Ini udah ada pertanyaan pertama, Ustadz. Pertanyaannya, kalau misal terpaksa membahas seseorang dengan alasan mencari solusi atau mesti berbagi untuk mengurangi stres pikiran, apakah itu menghilangkan pahala juga, Ustadz? Nah, Benar. gimana nih Ustadz? Kan sama apalagi kita kan sering wanita ya, misalkan saya curhat ke ibu, atau mungkin teman sama teman kita saling curhat, cari solusi. Nah, itu gimana nih Ustadz? Silakan Ustadz. Baik. Untuk kita menyampaikan masalah kepada orang untuk mencari solusi ya, tujuannya mencari solusi, maka ini tidak mengurangi pahala. Kenapa? Yang mengurangi pahala ini saya lihat membahas seseorang dengan alasan mencari solusi. Membahas seseorang ini maksudnya menggibah gitu atau gimana? Nyebut-nyebut orang lain gitu ya. Kayaknya Ustadz ya, orang lainnya berarti Ya, disebutin. sebenarnya kalau kita untuk membahas orang lain itu bisa tanpa harus menyebutkan namanya gitu.
Menurut Anda bagaimana kalau ada orang begini, begini, begini? Nah, untuk solusinya bagaimana? Maaf nih, kadang-kadang ada ibu-ibu datang ke saya misalnya dulu. Ustadz, bagaimana dia nyebut begini, Ustadz, suami saya nggak pernah puasa, nggak pernah sholat, gimana? Ya, sebaiknya jangan nyebut seperti itu. Bagaimana seorang istri jika mempunyai suami yang nggak pernah sholat, nggak pernah, ini bagaimana? Solusinya boleh. Nah, kalaupun menyebut suami sebenarnya boleh kalau memang tujuan istri mencari keputusan hukum, mencari fatwa. Zaman Rasulullah pernah seorang perempuan datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya itu sangat pelit. Ya, jadi ada Hindun, namanya Hindun wanita itu, istrinya Abu Sufyan. Suami saya sangat pelit, dia tidak memberikan aku dan anakku yang cukup. Bolehkah saya ngambil sebagian hartanya diam-diam? Gitu. Kata Rasulullah, ya nggak apa-apa kamu ambil dari hartanya secara diam-diam, yang penting tidak berlebihan. Gitu. Jadi kadang menyebut seseorang boleh, tapi tujuannya murni mencari solusi, bukan gibah. Dan jangan sampai diekspos. Nah, tapi akan lebih baik kalau membahas seorang tadi disamarkan. Disamarkan. Kemudian kalau memang kita ada masalah dan kita ingin cari solusi, konsultasi kepada orang agar menghilangkan stres, itu tentu insya Allah tidak menghilangkan pahala karena kita cari solusi. Dan kadang-kadang solusi itu perlu kita sharing dengan orang untuk mencari solusi kadang perlu. Gitu. Jadi tidak masalah, tidak mengurangi pahala. Menjadi mengurangi pahala kalau kita bentuknya mengeluh. Gimana mengeluh ya? Itu mengurangi kesabaran kita. Misalnya di rumah kita eh, punya anak yang apa terus yang ngeluh gimana saya kok nggak kuat dan sebagainya. Tapi kalau mencari solusi bagaimana caranya, insya Allah itu tidak mengurangi pahala. MPP, Ibu silakan, Mbak. Baik, Ustadz. Jadi kalau bisa jangan nyebutin nama gitu ya Ustadz ya. Ya, Seperti itu ya Ustadz. disamarkan. Kalau Baik. terpaksa boleh tadi kan bisa tertentu. Iya Ustadz. Terus Ustadz kan jadi kita misalkan mengeluh tentang suami atau anak gitu Ustadz. Cari solusi. Jadi kita harus berandai-andai gitu Ustadz apa gimana. Tapi kalau misalnya secara pribadi gitu. Misalnya antara satu orang dengan Ustadz langsung gitu. Itu boleh apa gimana Ustadz? Tetap nggak boleh gitu. Boleh. Iya, harus begini. Eh, ada kaidah ya, ada enam kondisi di mana ngomongin orang itu bukan gibah. Ada 6 kondisi. Ulama sudah membagi. Di antaranya mustaftin, orang yang minta fatwa berkaitan dengan hukum. Contohnya, seorang istri datang ke seorang ulama, ke orang ustadz, dan menanyakan tentang suaminya yang misalnya tadi nggak pernah sholat. Nah, itu boleh nyebut suami. Tapi tujuan istrinya bagaimana hukum saya sebagai istri gitu. Nah, Hmm. boleh nyebut, tetapi tidak boleh melebar kemana-mana. Dan suami saya suka ini, nggak usah. Yang tujuan tadi saja. Kalau nggak pernah sholat bagaimana gitu saja. Dan harus kepada orang yang dipercaya, jangan di Facebook, di grup suami saya gini. Nah, itu gibah larinya. Nah, jadi kalau kalau nyari orang berarti orang yang dapat dipercaya dan memang kita yakin dia bisa beri solusi. Itu boleh. Namanya orang yang minta fatwa. Boleh. Jadi mencari solusi ya Ustadz ya, mencari nasihat ya. Ya. Contoh lain lah ya, mudah ya. Di dalam yang 6 itu misalnya kita dizolimi orang lain, mutazolim. Kita punya tetangga misalnya, kita di sini rumahnya apartemen bertingkat. Nah, tetangga kita ini sering ribut di atas dan sebagainya. Nah, kita sampaikan kepada yang berwajib, tetangga saya atas itu malam suka ribut. Itu kan seperti menjelekkan tetangga kita sebenarnya. Nah, tapi tujuan kita kan nyari solusi bagaimana biar yang berwajib ini menghilangkan kezoliman dia, bikin bising dan sebagainya. Itu nggak apa-apa, walaupun kita nyebut tetangga kita tiap malam ribut, kita kan seperti menjelekkan sebenarnya. Seperti gibah itu. Bentuknya seperti gibah, tetapi bukan gibah karena kita memang mencari cara agar menghentikan kezoliman atau kekacauan yang dibuat dia di rumah di sana. Seperti itu, Pak. Baik Ustadz, baik. Wah, Ya, luar biasa Ustadz ya. Ini memang mulut ini memang senjata ya Ustadz ya. Bisa untuk berdoa tapi bisa juga untuk sesuatu yang sangat bahaya Ustadz ya. Dosa ya Ustadz ya. ya, Di mulut ini emang banyak Ustadz ya istilahnya. Baik Ustadz, semoga cukup jelas ya untuk Teh Dewi tadi jawaban Ustadz. Sekarang kita langsung ke pertanyaan kedua, yaitu, nah tadi Pak Ustadz menyebutkan bahwa kecerdasan spiritual berkaitan dengan percaya dengan Allah.
Bagaimana dengan orang yang tidak percaya Tuhan? Apakah mereka tidak memiliki kecerdasan spiritual? Nah, menarik nih Ustadz. Bagaimana Ya, Ustadz? Silakan. baik. Ini agak lumayan ini. Kecerdasan apakah orang yang tidak percaya Tuhan ini bukan orang, berarti orang ateis lah ya, yang nggak percaya Tuhan sama sekali gitu ya. Ya, orang yang tidak percaya dengan Tuhan memang dia hanya percaya dengan hal-hal yang sifatnya materialistik kan gitu ya. Nah, Tuhan tidak bisa dilihat, tidak ada kekuatan luar dan sebagainya. Ya, yang saya pahami mereka tidak punya kecerdasan spiritual. Ya. Yang ini berbeda. Kita misalnya kita Muslim, ada yang non Muslim, Kristen misalnya. Ya mereka yang beragama lain ini punya kecerdasan spiritual karena mereka ada keyakinan-keyakinan itu. Tapi orang yang sudah tidak meyakini adanya Tuhan, tidak meyakini adanya hal-hal yang apa namanya tidak nampak dan sebagainya, ya mereka lebih kepada tidak memiliki kecerdasan spiritual karena selalu mereka kaitkan dengan hal-hal yang sifatnya materi gitu ya. Itu yang saya pahami gitu. Karena kecerdasan spiritualnya, namanya spirit itu apa? Spirit kan rohani lah. Spirit itu roh, sesuatu yang spirit yang sifatnya tidak nampak dan berkaitan dengan sesuatu yang ada di luar kita dan mempunyai kekuatan yang lebih besar dari kita. Itu yang saya pahami ya, Ibu Adiba. Baik, silakan. Tadi Baik. jawaban. Gimana Teh Adibah? Udah cukup jelas? Baik, Semoga ya. silakan. Ustadz ya. Baik. Oh ya, cukup jelas Ustadz katanya. Baik. Ini Teh Dewi Hayati masih penasaran nih, Ustadz dengan pertanyaan tadi. Jadi Ah ya, menyamarkan nama, jadi kita bilangnya tetangga, rekan kerja dan lain-lain begitu Ustadz, tanpa harus menyebutkan nama jadinya. ya. Kalau menyamarkan bisa misalnya kita rekan kerja kita kan banyak ya. Ya bilang saja salah satu rekan kerja saya seperti itu boleh. Dan kalaupun tidak harus lebih menyamarkan lagi tanpa menyebutkan saya. Misalnya ada orang punya rekan kerja, nah gitu misalnya gitu. Bukan saya punya rekan kerja. Nah, kalau saya kan ketika saya menyebut saya punya rekan kerja yang begini 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 gitu. Nah, ini akan lebih nampak. Nah, tapi kalau menjadi lebih samar lagi kalau kita menyebutkan ada seseorang memiliki rekan kerja begini-begini, nah, itu lebih samar. Jadi kayak Hmm. tetangganya, saya bilang tetangga. Ya bilang saja salah seorang tetangga saya itu sudah samar, ya nggak nyebut. Atau ada orang punya tetangga seperti itu. Hmm. Bisa ada caranya, ada. Hmm. Sangat Baik samar. Ustadz. Atau bisa juga mungkin bilang, ini ada kasus nih, misalnya Ah ya, kasusnya begini gitu ya Ustadz ya. betul, betul itu ya kasus gitu. Ada satu kasus. Bagaimana Ya, Tuhan. kasusnya gitu. Iya, iya, Nah, iya. Baik Ustadz. Ustadz, saya ingin bertanyanya mengenai intelijen tadi, mengenai baca Al-Quran Ustadz ya. ya Eh, silakan. kata Ustadz kan kita kalau puasa itu mencerdaskan salah satunya dengan mencari tahu dan baca Al-Quran tadi kan Ustadz seperti bilang. Nah, yang ingin saya tanyakan ada yang berpendapat bahwa pada saat kita bulan puasa kita jauh lebih gampang sebenarnya untuk menghafalkan Al-Quran gitu Ustadz. Katanya ya. Iya, Tapi iya. saya mencoba Ustadz, tapi kok sama saya susah Ustadz. Apa karena umur ya Ustadz? Gimana nih Ustadz? Apakah Ya, benar Ustadz? Karena di pesantren-pesantren seperti itu ya. Saya punya pesantren juga Ustadz dan katanya sih memang seperti itu. Jadi dalam keadaan puasa itu malah mereka termotivasi untuk menghafalkan gitu. Mungkin Ustadz punya metodenya bagaimana ya. Ustadz? Silakan. Baik. Benar, ketika puasa orang bisa lebih mudah menghafal Al-Quran kalau puasa sudah menjadi kebiasaan dia. Nah, jadi kalau orang sudah biasa puasa dan dia ketika puasa tidak begitu merasakan lapar dan sebagainya, maka yang saya rasakan dulu ya ketika pesantren, ketika ini memang iya karena di dalam otak kita nggak terpikir makan terus apa. Jadi memang yang kita pikir ngafal. Tapi kalau orang yang belum terbiasa puasa, dia lemes terus apa ngantuk, sulit untuk hafal. Nah, jadi puasa ini kan macam-macamnya. Ada orang yang sudah biasa puasa, maka puasa dan tidak puasa hampir tidak jauh beda gitu ya. Nah, jadi orang yang biasa. Nah, anak pesantren itu karena memang umumnya sudah biasa puasa. Kalau kita yang belum biasa, untuk bisa mencapai level menghafal Quran lebih nyaman ketika puasa, berarti kita dibiasakan puasa dulu. Gitu. Kita biasa puasa dulu, akhirnya puasa bisa sudah menjadi seperti habit lah ya. Nah, ketika puasa kita tidak merasa lapar. Nah, tapi kalau ngafal sambil lapar ya sulit juga ya Bu ya.
Itu memang psikologi gitu. Lapar ini mempengaruhi kecerdasan. Orang yang kelaparan sulit untuk cerdas, guys. Jadi betul tadi, saya ulangi lagi ya. Puasa memudahkan untuk menghafal bagi orang yang tidak merasakan beban puasa tadi. Dan hilangnya beban perasaan puasa ini ketika sudah biasa. Misalnya orang sudah biasa puasa, maka ketika puasa dia tidak merasa kelaparan, tidak merasa apa. Gitu. Nah itu emang lebih nyaman, lebih mudah hafal. Tapi kalau orang yang jarang puasa, kemudian puasa Ramadan yang merasa kelaparan, apa ngantuk, ya sulit hafal. Tapi nanti ibu akan rasakan biasanya 15 ke atas. Itu biasanya sudah terasa nyaman, puasa seperti sudah menjadi biasa, itu menghafal lebih baik, lebih mudah. Karena apa? Karena di otak kita nggak ada mikirin makanan, yang kedua, dan kalau tidak ada makanan dalam perut, biasanya tidak begitu ngantuk. Yang penting tidak ada perasaan lapar banget gitu ya. Gitu ya. Insya Allah begitu, Pak. Di pesantren Ibu, pesantren Al-Quran, ada yang mempraktekkan ya? Iya, tahfiz Quran. Iya, iya benar. Ya, Betul. ya tadi karena sudah dibiasakan biasanya. Kalau Mm-mm. sudah biasa, terbiasakan. Iya, Ustaz. Ustaz punya metode buat orang-orang yang kayak saya nih, Ustaz, usianya udah 50 tahun gitu untuk bisa menghafalkan gitu loh, Ustaz. Ya, baik. Kalau saya pribadi belum ada, cuman saya punya teman yang mengurusi apa namanya, TPQ orang-orang tua. Nah, jadi metodenya sebenarnya kalau kalau yang saya pahami ya, saya kan juga udah tua juga gitu. Kita untuk menghafal yang orang sudah usia lanjut begini, jangan mengejar target banyak. Gitu. Jangan mengejar target banyak, tapi sedikit, tapi sering diulang-ulang. Kita lebih banyak diulangnya, karena otak kita ini sudah nggak secerdas yang anak muda, Bu ya. Nah, dan perlu pengulangan yang lebih banyak. Kalau anak muda mungkin 3 kali hafal, kita bisa jadi 7 kali, 10 kali. Nah, jadi untuk yang sudah tua seperti kita ini, jangan terlalu mengejar target banyak, tetapi target kuat hafalannya. Misalnya kita menghafal surat apa misalnya Al-Qari'ah. Ini udah Al-Qari'ah sampai 3 ayat, jangan nambah dulu kalau belum mantap. Bahkan saya dulu punya teman-teman Afghanistan itu, maaf ya contohnya ini, bukan orang Afrika. Mereka itu menghafal Al-Quran itu satu ayat yang belum lancar diulang 20 kali. Satu ayat 20, nambah lagi 20, nanti dari awal 20 lama, tetapi di otak nempel mereka. Orang Afrika itu, teman-teman saya di Mesir, 20 kali per ayat. Jadi kita memang lebih banyak mengulangnya daripada menghafalnya. Saya yakin ibu-ibu Yasin rata-rata hafal, Bu ya. Ya, insya Allah, Ustaz. Itu Yasin, ayat kursi, ayat kayak gitu kursi ya. itu karena bukan menghafal dia, tapi karena mengulang terus kan ya. Mm-mm. Itu Iya, sih Ustaz ya, karena sering dibacakan. ya, Iya, metodenya paling efektif mengulang-ulang kalau sudah kayak kita sudah sepuh. iya Sudah Ustaz sepuh. ya. Lagu aja bisa kita hafal ya Ustaz ya. Ya, setiap hari dengar hafal kita. Iya benar. Ada kewajiban nggak sih Ustaz sebenarnya kita menghafalkan Al-Quran itu Ustaz? Baik. Wajib nggak sih sebenarnya? Kan ada tahfiz kayak gitu ya Ustadz ya, hafiz Quran segala macam. Tapi ada nggak sih memang ayat yang menyatakan bahwa diwajibkan gitu loh atasmu untuk menghafalkan gitu Ustadz? Ya. Kalau yang wajib hafal itu surat Al-Fatihah saja. Karena itu menjadi salah satu rukun dalam sholat. Adapun menghafal Al-Quran full, itu tidak, bahkan tidak ada ayat atau hadis yang menyatakan hafal wajib, enggak. Itu kalau ulama menyebutnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau sudah ada yang menghafal dan cukup jumlahnya, yang lain nggak wajib. Nggak wajib. Nggak, kalau masalah wajib tidaknya kita tidak wajib ya, tidak wajib menghafal. Cuman memang harus ada yang menghafal. Alhamdulillah di Indonesia udah banyak ya yang menghafal. Nah, kalau kita, ibu atau saya, nah, tapi kalau orang yang ustadz ya sebaiknya hafal. Tapi kalau ibu-ibu yang sibuk dan sebagainya tidak wajib. Ya umumnya tidak wajib, secara umum tidak wajib semua. Yang wajib itu surat Fatihah saja aslinya, secara asli. Karena menjadi salah satu rukun dalam sholat. Tapi tentunya semakin banyak hafalan kita, maka pahala kita tentu berbeda dengan yang tidak hafal sama sekali gitu aja. Jadi sebaiknya kita ada yang hafal. Ibu-ibu tadi misalnya Yasin atau surat juz amma dari misalnya dari Inna anzalnahu fi lailatul qadar ke belakang atau wadduha. Itu sudah bagus karena kita perlu ada beberapa ayat surat yang hafal untuk apa? Untuk sholat sunnah, sholat tahajud dan sebagainya.
Nah, kalau ibu-ibu disuruh hafal surat Al-Baqarah ya kasihan juga kan. Surat Al-Baqarah ada yang perlu dihafal yaitu ayat 5 ayat pertama, ayat kursi, dan 3 ayat terakhir lah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Ya, benar. Nggak ada kewajiban ya, nggak ada ayat atau ada hadis yang menyatakan kita wajib hafal Al-Quran, umat Islam semua, nggak ada. Hmm. Tapi kewajiban membaca ada ya Ustaz? Kewajiban perintah membaca iya. Tapi kalau wajib membaca tiap ini tidak sih ya, tidak membaca. Tapi wajib itu mengamalkan aslinya, mengamalkan isinya. Nah, tapi perintah-perintah membaca ya ada. Cuman apakah kita wajib membaca tiap hari? Nah, cuman ulama mengatakan tidak bagus orang dalam 40 hari kok tidak hatam gitu saja. Tapi kan berat, jarang juga orang yang mampu hatam. Dan tidak semua orang mampu baca Al-Quran dengan baik. Makanya tiap hari yang penting jangan lepas dari membaca surat Al-Ikhlas gitu ya. Itu kan Al-Quran juga. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu jangan hilang karena semoga dengan baca itu kita termasuk orang yang baca Al-Quran walaupun tidak full, sebagian Al-Quran. Jadi tetap kita istiqomahnya membaca surat-surat yang kita hafal gitu. Baik Ustaz, jadi ada perintah tapi tidak diwajibkan Ustaz ya. Itu Tapi wajib. ya kalau perintah berarti kan sebaiknya memang dilaksanakan ya Ustaz ya. Ya, ya. Ya, Perintah baik. bertingkat-tingkat ya. Perintah yang bertingkat ya. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang apa itu perintah. Ya, Bu. Hmm. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sekarang kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Datang dari Teh Lin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Menyambung pertanyaan dari Teh Diba. Bahwa orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan tidak memiliki kecerdasan spiritual. Tapi tentunya orang tersebut memiliki kecerdasan emosional. Mana yang lebih penting antara kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Silakan Ustaz. Baik. Kecerdasan emosional dan spiritual. Dua-duanya sebenarnya penting ya. Nah, sebenarnya penting. Tetapi kalau mana yang lebih penting ya spiritual tentunya. Orang yang punya kecerdasan spiritual biasanya akan lebih mudah untuk ditanamkan, ditingkatkan kecerdasan emosionalnya. Contohnya maaf ya, di umat Islam kita umumnya percaya dengan Allah ya, percaya dengan dunia, dengan akhirat, dengan surga neraka. Kita yakin amal soleh kita akan diberi pahala, amal buruk kita akan dihukum, membuat kita dihukum. Kita menolong orang akan mendapatkan pahala. Kecerdasan spiritual ini mendorong orang secara emosional, akan lebih mudah mendorong orang untuk secara emosionalnya baik. Seperti apa? Empati, peduli kepada orang. Orang misalnya secara umum manusia ini kan sayang sama duit, ya. Pelit lah umumnya manusia itu secara umum. Tapi karena dia ingat secara spiritual, secara ketuhanan, dia ingat bahwa ada pahala dari memberi sedekah dan sebagainya, akhirnya terdorong untuk empati kepada orang. Nah, terus marah itu dalam agama dilarang. Secara emosional kan marah juga nggak baik dalam kesehatan emosional, kesehatan psikis orang dan sebagainya. Ya. Nah, tapi karena orang tahu, oh Rasulullah melarang orang top, jangan marah, jangan marah. Nah, secara spiritual ini kadang mendorong secara emosional lebih baik gitu ya. Dengan kesadaran adanya Allah yang mengawasi, malaikat yang mengawasi, orang akan tidak mudah berbohong, tidak mudah merugikan orang seperti itu. Jadi cara mana lebih penting ya lebih penting spiritual. Karena manfaatnya di dunia dirasakan, di akhirat juga dirasakan. Nah, kalau kecerdasan emosional juga penting, tetapi kalau tidak dibekali spiritual, ketika orang membantu orang lain, dia ya membantu saja karena peduli, tapi tidak ada motivasi yang berupa pahala gitu. Nah, jadi misalnya kita ini, hebatnya umat Islam seharusnya ketika membantu orang, dia di satu sisi memang dia secara emosionalnya baik, sisi lain ada motivasi pahala, dia akan dapat pahala. Jadi double motivasi kita menolong orang itu seharusnya double. Makanya seharusnya umat Islam itu lebih soleh daripada orang yang tidak percaya Tuhan, seharusnya gitu. Umat Islam membohongi orang kan merugikan orang kita tidak mau karena ada empati emosional. Tetapi kita ingat juga membohongi orang itu juga akan membuat kita mendapatkan dosa yang akan mengakibatkan kita dihukum oleh Allah. Jadi motivasinya dua. Satu empati, satu takut dihukum. Tapi orang yang hanya cerdas emosional, dia tidak mau tidak membohongi orang, tidak mau peduli menolong orang, dia hanya empati saja. Tidak ada motivasi pahala. Jadi tentu
akan dua ini digabungkan lebih baik. Tapi kalau dibandingkan ya spiritual lebih penting tentunya kalau bagi kita yang beragama gitu. Demikian yang bisa saya pahami itu ya. Baik, Ustadz. Gimana Teh Lin? Alhamdulillah hatur nuhun Pak Ustadz teh Dini. Kami Baik. sama ya. Pak Ustadz, ini pertanyaannya pernah ditanya sama anak saya, Pak Ustadz, waktu itu. Yang mana Bedanya, itu? yang pertanyaan Teh Lin ini, bedanya mama orang yang punya agama dengan orang yang tidak punya agama apa? Dan waktu itu jawaban saya, Ustadz, saya bilangnya gini, kalau soal manusia itu pasti ada salah dan benar. Ya kan Ustadz, misalnya kita membunuh orang, kita merasa salah. Tapi kita Ya, tidak ada rasa dosa. Karena kalau dosa kan apa namanya berhubungan dengan akhirat nantinya kan Ustadz hukuman belakangan gitu ya Ustadz yang masih panjang lagi gitu. Sama seperti tadi kata Ustadz kita berbohong gitu. Begitu pula dengan kita kebaikan. Jadi memang begitu ya Ustadz ya. Orang yang memang beragama dengan orang yang tidak beragama mungkin dia hanya sebatas dunia gitu Ustadz. Jadi emosionalnya pun hanya sebatas dunia seperti itu. iya. Gimana Jadi Ustadz? ya kalau orang yang beragama dan tidak beragama, ya kalau begini, orang yang beragama memang ada yang kadang jahat ya, tidak baik. Ya karena kesadaran spiritualnya tidak tinggi dia gitu. Dia hanya percaya Allah tapi masih kepercayaan kepada Allah ini masih tipis lah gitu dalam arti ya tahu ada akhirat ada balas tapi dia belum apa imannya belum tinggi lah. Jadi makanya kecerdasan spiritual ini dilatih. Contohnya di Ramadan kita kan nggak berani walaupun nggak ada yang tahu kita nggak berani makan takut batal. Itu kan sebenarnya melatih kecerdasan spiritual kita lebih tinggi bahwa dimanapun kita jangan melakukan hal yang dilarang karena ada yang tahu bukan hanya makan dan minum saja gitu. Nah, yang beda yang masalahnya orang kecerdasan yang hanya punya kecerdasan emosional tidak percaya Tuhan dia kalau ada yang jahat-jahat sekali karena apa karena dia tidak yakin akan ada balasan di akhirat. Jadi memang ada orang yang tidak percaya Tuhan baik ada yang baik karena dia mengikuti empati tadi dan sebagainya. Tetapi ada orang yang tidak percaya Tuhan yang lebih ngeri jahatnya lebih ngeri karena apa? Dia tidak yakin ada balasan di akhirat dan sebagainya. Kalau kita hitung-hitung ya akan lebih banyak yang jahat yang tidak percaya Tuhan gitu ya. Karena mereka hanya takut dari hukuman polisi misalnya. Dia ketika tidak ada polisi ya sembarangan melakukan kejahatan. Tapi kalau kita secara keyakinan walaupun tidak ada polisi tidak ada yang mengawasi kita yakin ada Allah yang tahu kan. Nah, jadi ketika ada yang percaya dengan Allah kok masih jahat misalnya, ya dia tadi kecerdasan spiritualnya belum tinggi lah, makanya perlu dilatih, ditingkatkan dan sebagainya. Jadi kalau ibu tadi apa tadi tadi anaknya bertanya tentang orang yang tidak percaya Tuhan ya, Orang percaya Tuhan dengan tidak percaya Tuhan gitu. Kenapa masih ada orang yang baik tapi jahat atau misalkan pertanyaan dia orangnya Islam tapi kok dia membunuh gitu kan misalnya. ya, Tapi kenapa orang yang tidak punya agama tapi kelihatannya baik gitu kan. ya, Gitu. ya kalau secara persentase tetap orang yang percaya dengan Tuhan dengan yang tidak percaya Tuhan tetap banyak yang baik percaya Tuhan. Kalau saya lihat begitu ya, saya lihat seperti orang yang tidak percaya Tuhan itu saya ketemu beberapa orang yang kacau hidupnya. Dia maaf ya minum minuman keras dan sebagainya. Nah, secara sosial sepertinya baik karena dia biasanya minoritas di tempat kita. Dia berinteraksi dengan kita, dia berusaha dengan baik. Tapi di balik itu dia ketika ada kesempatan untuk melakukan hal negatif, ya dia nggak peduli karena tidak ada tadi keyakinan. Tapi orang yang masih percaya Tuhan, ketika dia melakukan keburukan dan sebagainya, diingatkan dan diberitahu akan ada hukuman dan sebagainya, masih mendengar dia mudah untuk diingatkan karena dia meyakini tadi adanya Tuhan, adanya balasan dunia akhirat di akhirat, dia lebih mudah untuk diingatkan. Dan orang yang percaya Tuhan kok ada yang jahat, ya wajar manusia itu ada nafsu. Dalam diri kita ada nafsu yang kadang mendorong kita untuk melakukan kejahatan. Baik Ustadz. Masih mengenai kecerdasan nih Ustadz. Saya jadi penasaran yang terjadi di Palestina nih Ustadz saat ini. Itu kan luar biasa ya Ustadz. Mereka ternyata masih puasa juga Ustadz. Dan Iya betul. menurut Ustadz itu melatih kecerdasan dari segala tingkat berarti gitu Ustadz. Apa yang terjadi dan itu sebagai contoh buat kita gitu. Umatnya yang dalam keadaan enak gitu loh Ustadz. Istilahnya berbuka bisa memilih dan sebagainya. Gimana menurut Ustadz? Silakan Ustadz. Bagi ya baik yang di Palestina ya. Ya, orang di Palestina itu sekarang memang tingkat spiritualnya sangat tinggi mereka. Mereka maaf secara kekuatan senjata jauh dibanding Israel gitu kan.
secara kekuatan apa namanya dukungan internasional ya mereka kalah dengan Israel yang dukung Amerika dan sebagainya. Ya mereka bisa seperti itu karena kecerdasan spiritualnya tinggi, Pak. Nah, dan itu mempengaruhi semangat mereka dan sebagainya. Nah, adapun kita yang di Indonesia ya atau di sini di Paris melihat mereka ya salah satu seharusnya salah satu yang tergerak ya kecerdasan emosional dan spiritual kita ya. Nah, karena apa? Karena dengan spiritual kita kita sadar bahwa ternyata Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita luar biasa sehingga kita dapat puasa dengan tenang, dengan baik, salat tarawih. Nah, di sana masjid pada hancur. Kecerdasan emosional juga iya membuat kita empati kepada mereka, empati mereka peduli dan tadi digabungkan kecerdasan emosional dan spiritual digabungkan membuat kita empati dan sisi lain kita mendoakan mereka mengirim bantuan akhirnya kita yakin itu bisa meringankan beban mereka dan membuat kita mendapatkan pahala. Jadi bagi kita melihat Palestina itu ya terutama kecerdasan emosional dan spiritual kita meningkat ya. Karena spiritual kita melihat mereka ini orang hebat sekali bisa seperti itu. Nah, ini kalau tidak karena keyakinan keimanan yang kuat akan pertolongan Allah mereka nggak akan bertahan. Misalnya mendorong kita untuk juga menyadari bagaimana kita ini masih jauh dari mereka kecerdasan spiritual. Nah, tapi yang pasti kita jangan lepas mendoakan mereka pada harta dan sebagainya kelebihan kita bantu untuk mereka kita salurkan. Tapi kalau keinginan berangkat ke sana nggak usah gitu. Karena kalau kita berangkat ke sana malah merepotkan mereka. Kita ke sana bukannya membantu biasanya malah jadi beban kecuali kita dalam rombongan apa namanya yang diperbantukan untuk menolong mereka iya. Tapi kalau sekedar berangkat saya pernah ngobrol dengan teman yang dari salah satu negara yang kena konflik. Kalau membantu nggak usah datang. Kalau datang itu malah bikin masalah. Kita menganggap kalian tamu. Jadi kami melayani kamu jadi susah. Mending dikirim bantuan. Atau kalau memang kita berposisi di posisinya sebagai pejabat ya, jalur diplomasi yang sangat kuat. Jadi itu tadi memang Palestina ini kaitannya luar biasa ya. Ada kaitannya dengan kecerdasan spiritual dan kalau kita intelektualnya bagaimana? Kalau melihat Palestina ya kita baca informasi tentang Palestina, sejarah Israel, sejarah Palestina, terus kita analisa dan sebagainya itu meningkatkan kecerdasan intelektual kita. Allah. Baik Ustadz, jadi apa yang terjadi memang sebagai pembelajaran juga ya buat kita ya Ustadz ya. Kita jadi cari tahu juga ya Ustadz ya sekarang kan sejarahnya. Banyak orang yang Betul. nggak tahu tadinya kan sejarahnya sebenarnya Ustadz ya. Dan Masya Ya, Allah banyak orang yang masuk Islam Ustadz. ya saya dengar Karena saya di karena Eropa tempat ini, betul. itu panggilan kecerdasan spiritual juga itu membuat mereka masuk Islam karena ya orang Palestina punya kekuatan seperti itu bagaimana gitu. Apa yang Hmm. mendukung mereka seperti itu ya. Iya, iya. Baik Ustadz. Baik. Baik Ustadz, saya ada pertanyaan gini Ustadz. Tadi kan Ustadz membahas mengenai kecerdasan secara global ya Ustadz ya, untuk Muslim nih, Muslim dan Muslimah. Nah kalau untuk Muslimah nih Ustadz spesifik, kalau untuk kita yang wanita nih Ustadz, kecerdasannya tuh di mana Ustadz? Ada perbedaannya nggak sih sebenarnya Ustadz? Walaupun saya tahu dalam Al-Quran laki dan perempuan sama gitu Ustadz. Tapi kan kadang-kadang perempuan nih mungkin emosionalnya lebih tinggi gitu loh Ustadz. Ya, ya. Walaupun katanya otaknya sebenarnya lebih bisa bekerja lebih banyak dibandingkan dengan pria gitu. Nah mungkin Ustadz bisa lebih menspesifikasi yang untuk muslimah. Silakan Ustadz. Baik. Baik untuk laki-laki dan perempuan memang secara takdir berbeda sih ya. Tadi baru bilang sama-sama dalam arti kewajiban taat pada Allah ya dan sebagainya. Tetapi secara struktur fisik dan psikologinya atau fisik dan psikisnya beda lah ya. Kalau kita ingat dalam surat Ali Imran ketika ibunya Ibunda Maryam akan melahirkan kan dia bernazar bahwa bayiku nanti ini akan saya bernazar dia menjadi orang yang berkhidmah kepada di tempat ibadah. Tapi ternyata dia melahirkan perempuan kan gitu. Ini wada'tuha unsa kata ibunya Sayyidah Maryam itu. Saya melahirkannya perempuan walaisat zakaru kal unsa. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan, tetap beda. Nah, cuman bukan berarti beda di sini mendorong kita melakukan diskriminasi, tidak. Dalam arti perempuan dengan laki-laki memang secara asli ya berbeda, tetapi berbeda ini untuk saling melengkapi, untuk saling melengkapi.
Jadi bukan untuk saling mendiskriminasi, saling membanggakan diri, tidak, tapi untuk saling melengkapi. Kalau dalam surat Ali Imran, walaysa dzakaru kal unsa itu di surat Ali Imran ayat 36 ya. Jadi surat ketiga ayat 36 itu kata-kata ibunya Sayyidah Maryam ketika melahirkan walaysa dzakaru kal unsa, dan tidaklah laki-laki seperti perempuan karena memang beda. Ya, untuk kecerdasan sebenarnya sama saja, semua memerlukan adanya kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual dan sebagainya. Hanya memang wanita secara umum dari sisi emosi lebih apa ya, kompleks mungkin ya, lebih kompleks. Karena perempuan lebih banyak dibutuhkan perasaan memang. Jadi jangan dikira sisi emosional perempuan ini negatif, enggak. Memang sisi emosional perempuan lebih besar karena apa, dibutuhkan dalam kehidupan keluarga. Perempuan umumnya lebih penyayang pada anak kan gitu. Itu sayang itu kan aspek emosional kan gitu. Laki-laki kan lebih apa ya, kadang cuek apa ya, karena laki-laki lebih dibutuhkan intelektualnya dan emosional juga dibutuhkan, tetapi perempuan lebih tinggi karena dibutuhkan dalam kehidupan. Perempuan lebih mengurus bayi, mengurus ketika jadi bidan, jadi apa, lebih bisa mengurus rumah tangga, lebih sayang, lebih apa. Ya karena memang aspek itu sangat dibutuhkan dari perempuan. Cuman aspek ini akan menjadi bahaya kalau tidak diarahkan ke yang baik. Nah, perempuan mudah marah misalnya, mudah apa itu. Makanya ini perlu ada kecerdasan apa, emosional dalam rangka apa? Mengarahkan emosi yang kadang tidak terkontrol gitu ya. Nah, Rasulullah sampai mengatakan ada sebagian wanita, kalau kita laki-laki berbuat baik setiap hari sampai setahun, kita melakukan kesalahan sekali, yang diingat itu kesalahannya doang. Padahal kesalahannya cuma satu. Ada yang wanita gitu kata Rasulullah. Ini karena mereka tidak apa ya, sisi aspek emosionalnya lebih tinggi. Sudah berbuat setahun kita membantu dia, menyenangkan dia, tapi ada satu kesalahan yang buat dia marah, itu yang diingat terus kan. Itu kadang perempuan seperti itu. Kalau laki-laki kan lebih cuek. Nah, karena memang secara emosional dia tidak sekompleks perempuan. Nah, tapi masing-masing memang harus mempunyai kecerdasan emosional. Hanya perempuan harus untuk perempuan harus lebih cerdas lagi dalam emosionalnya. Jadi eh, kalau dalam Al-Quran memang dinyatakan tadi walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Tapi tujuannya untuk apa? Saling melengkapi, bukan saling. Baik, itu kira-kira Mbak. Baik Ustadz, tadi yang saya tangkap, jadi gini Ustadz, saya pernah baca bahwa katanya nih Ustadz ya, sebenarnya perempuan itu memiliki kemampuan untuk memilah antara yang benar dan salah, haram dan halal, itu lebih tinggi kemampuannya dibandingkan pria. Namun, perempuan itu memiliki tadi kata Ustadz tingkat emosional. Dan itu Lebih yang tinggi. kadang-kadang mengalahkan kemampuan wanita untuk memilah-milah gitu. Padahal katanya dari segi kemampuan untuk membedakan haram, halal dan salah benar itu wanita sebenarnya memiliki kapasitas lebih besar. Gimana nih menurut Ustadz? Ini katanya penelitian ya Ustadz ya. Gimana menurut Ustadz? Oh, baik. Ini informasi baru ya bagi saya. Perempuan lebih mampu memilah mana yang halal, mana yang haram gitu ya. Atau Betul. atau lebih mampu mengontrol dirinya untuk tidak melanggar yang haram gitu ya. Maksudnya gimana? Iya, jadi Karena katanya untuk memilah-milah sebenarnya perempuan tuh lebih tahu. Dia punya kayak insting gitu ya bahwa ini benar, ini salah. Tapi tingkat emosional wanita itu yang kadang sering mengalahkannya gitu loh Ustadz. Jadi kapasitas untuk membedakan antara benar dan salah itu di wanita itu ternyata lebih besar dibandingkan di si pria gitu laki-laki loh. gitu ya. Saya baru yang saya pahami gini, kalau untuk untuk melakukan yang halal, meninggalkan yang haram, itu kan kaitannya dengan kemampuan spiritual ya. Spiritual ini laki-laki perempuan sebenarnya sama kemampuannya. Dalam arti dua-duanya tidak dibedakan. Ada wanita yang solihah, laki-laki yang soleh ya, akan takut kepada takut melakukan hal-hal yang haram dan sebagainya. Itu saja. Jadi lebih kepada apa? Kemampuan spiritual kalau yang saya pahami ya. Dan kemampuan spiritual ini laki-laki perempuan tidak dibedakan dalam Al-Quran, makanya sering dikatakan apa, ada apa namanya, para laki-laki dan wanita, innalladzina ya'maluna sholihat min dzakari wan unsa. Orang yang melakukan kebaikan laki-laki dan perempuan disamakan dalam hal spiritual ini. Cuman untuk
menahan diri mungkin Bu ya, menahan diri untuk tidak melanggar yang haram. Eh, Mana yang lebih mampu antara perempuan dan laki-laki. Nah, ini juga ya tadi terkait dengan emosi spiritual juga kan. Saya baru dapat informasi dari Ibu tadi bahwa perempuan lebih mampu memilah-milah mana yang halal dan haram, ini baru dengar saya. Belum dengar sebelumnya. Nah, contohnya bagaimana Ibu? Misalnya mungkin saya diperjelas. Saya dapat masukan ini. Contohnya sih katanya Ustadz di yang saya baca ya, contohnya dalam hal perselingkuhan, dalam hal Oh, rumah tangga tergoda, misalnya ya. seperti itu Ustadz, atau dalam hal makanan dan minuman seperti itu. Wanita jauh lebih kuat untuk menahan. Tidak misalkan mengkonsumsi alkohol pun wanita jauh lebih kuat sebenarnya gitu Ustadz. Oh Begitupun gitu. dengan dalam penyelewengan katanya. Karena wanita lebih lebih ya mungkin itu tadi ya Ustadz ya. Tapi ini kan penelitian ya Ustadz ya. Ya, bisa jadi betul, bisa jadi tidak. Ini. Ya Ya. eh, kalau saya memahami, memang laki-laki lebih cuek ya, lebih cuek. Dia beban eh, kan dia spiritualnya katakan sama, tapi secara emosional memang perempuan lebih ada rasa takutnya, lebih apa gitu, lebih lebih kuat di situ mungkin. Itu yang takut misalnya berselingkuh, takut lebih buruk kan efek buruknya. Kalau laki-laki kan sering cuek. Nah, cueknya ini yang kadang-kadang membuat laki-laki lebih bandel gitu ya. Lagi kurang merasa ada beban, nah itu yang lebih bandel di situ. Jadi antara emosional itu mungkin ya. Jadi sisi emosionalnya membuat para wanita lebih takut melakukan hal-hal itu, takut kena aib, takut dicela orang dan sebagainya begitu. Jadi lebih dapat membuat dia mengontrol, menahan diri gitu. Itu aja yang kemampuan menahan dirinya itu, emosionalnya di situ perempuan lebih kuat. Baik, Ustadz. Baik, baik. Ya, Ustadz, terima kasih. Ini ada satu lagi nih, Ustadz. Saya baca juga ya, Ustadz, karena saya senang baca ya. Jadi ada teman saya nih, Ustadz, peneliti. Dia juga dokter juga. Dia melakukan penelitian mengenai otak, Ustadz. Jadi ternyata, kenapa kita sebenarnya harus jadi orang positif, bahkan pada saat kita mendengarkan keluhan-keluhan dari orang pun, itu tanpa sadar sebenarnya otak kita sedang dirusak, Ustadz. Jadi ada gambar videonya gitu, Ustadz, bagaimana Hmm. otak menerima sesuatu yang negatif tuh mulai rusak. Ada tanda-tanda hitam dan sebagainya gitu, Ustadz. Tapi memang kehebatan Allah itu, Masya Allah, jadi Allah tuh bisa memperbaiki otak secara perlahan. Tapi ketika otak itu kemudian disembuhkan dengan membaca Al-Quran, itu cepat sekali penyembuhannya gitu, Ustadz. Ya, Memang ya. tadi seperti kata Ustadz bahwa meningkatkan intelektual, ya mungkin salah satu membaca Quran itu sebenarnya penyembuhan otak juga kali Ustadz ya Ya, dari segala sesuatu yang negatif yang kita dengar itu. Bagaimana menurut Ustadz? ya. Ya, membaca Al-Quran memang kalau secara apa, secara spiritual dapat, dapat, bahkan kadang orang nggak paham pun ketika membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan walaupun nggak paham itu bisa meningkatkan spiritualnya. Dua, emosional emosional juga orang akan menghayat apa ya. Kadang kita kan nggak paham sih baca Al-Quran, tapi kok nikmat apa kan gitu. Nah, secara intelektual ya ini yang saya pahami kalau secara intelektual kita ketika membaca Al-Quran dengan melihat ini huruf alif yang di fathah bacanya gini-gini, mengikuti itu membuat intelektual kita tertata gitu. Nah, karena membaca itu kan menggerakkan otak kita untuk memperhatikan ada tasdid, ada gunnah, ada apa, itu kan intelektual kita yang kena. Dan orang yang sering baca Al-Quran dengan memperhatikan itu biasanya pikunnya agak lambat gitu ya. Karena dia mengaktifkan itu. Jadi kalau Ibu tadi misalnya kita kalau sering mendengar keluhan dari orang, lingkungan yang nggak baik akan mempengaruhi kita. Memang begitu adanya. Ya. Kita kalau sering kumpul dengan orang yang pesimis hidupnya, awalnya kita mungkin mau berusaha menasihati, lama-lama kita terpengaruh. Ya. Kalau kita nggak mengimbangi dengan kumpul dengan orang yang positif, ya. Orang yang optimis, optimis. Gitu. Orang yang sering kumpul dengan orang yang optimis, dia akan termotivasi hidupnya. Orang yang sering kumpul dengan orang yang berhusnuzon, selalu berprasangka baik, memandang sesuatu dari aspek yang positif, itu akan terpengaruh. Beda dengan orang yang memandang sesuatu dari aspek negatif, suudzon terus gitu. Kita akan terbawa. Makanya pentingnya memilih komunitas, itu sebenarnya itu sih. Memilih komunitas penting, dalam Islam pun sangat diperintahkan ya. Eh, Kalau dalam hadis ceritanya itu kan, Ibu pernah dengar cerita orang yang telah membunuh 100 orang dulu. Jadi pernah Rasulullah menceritakan dulu ada satu orang yang sangat jahat membunuh 99 orang.
Ketika itu dia ingin tobat, datang ke ahli ibadah yang tidak pandai, tidak ilmuwan ya, tidak banyak ilmunya, tapi ahli ibadah. Tanya, bisa saya nggak tobat? Saya sudah membunuh 99 orang. Wah, nggak bisa, katanya. Kamu sudah terlalu besar dosanya. Akhirnya dibunuh sekalian itu yang ngomong gitu kan. Nah, dia terus nyari lagi. Saya mencari orang yang paling alim, paling ilmu agamanya paling dalam. Ketemu, ditemukan, dan dinasehatin. Tanya, saya masih bisa tobat nggak? Saya sudah membunuh 100 orang. Tidak ada yang bisa menghalangi taubat hamba kepada Allah. Kamu masih bisa tobat. Nah, tapi terus dianjurkan oleh orang itu, kamu jangan kembali ke daerahmu, karena daerahmu itu daerah buruk, orang menjahat semua. Pergilah ke kawasan ini, nah, di situ banyak orang ahli ibadah, beribadah bersama mereka, dan tinggal di sana. Nah, tapi dalam perjalanan kan kemudian dia meninggal duluan kan. Nah, di situ ada pesan bahwa kita yang perlu mencari komunitas yang baik. Ini misalnya komunitas pengajian seperti ini kan yang bagus, motivasi kita untuk terdorong baik dan sebagainya gitu. Nah, ada toksik lah bahasa kita, kalau ada teman-teman toksik ini yang agak repot. Toksik ya memang itu Bu. Terus kebiasaan-kebiasaan kita juga bisa meningkatkan tadi kecerdasan emosional, spiritual, dan intelektual. Ibu rajin baca, intelektualnya terlatih, karena otak kita kalau jarang dilatih ya bikin kendor gitu. Maaf, ini saya sampai saya di Mesir, guru-guru saya sampai 90 tahun, 95 itu mereka hafalannya masih kuat, terus analisanya belum nggak pikun. Tapi saya ketemu di Indonesia masih umur 70 sudah ini. Karena ternyata beda memang. Mereka yang di sana itu ya mengajarnya jalan, walaupun sudah tua, 90 tahun ngajar dan sebagainya. Luar biasa, tidak pikun. Paling fisiknya agak lemah gitu, perlu dituntun kadang-kadang. Tapi secara saraf dan sebagainya masih kuat. Ya tadi karena mereka hafal Al-Quran dan sebagainya. Jadi secara intelektualnya juga masih terjaga. Insya Allah Ibu ya. Masya Allah, Masya Allah. Iya Ustadz ya, jadi belajar ya. Pantesan Ya, Ustadz ya. Ikro, baca gitu ya Ustadz ya, emang Iqra benar ya. dalam ya. Iya Iya betul. benar. Baca, baik gitu. Ustadz, tadi mengenai lingkungan, kalau lingkungannya yang tidak bagusnya itu dalam keluarga gimana Ustadz? Kan nggak mungkin kita meninggalkan. Nah itu bagaimana nih Ustadz, Baik, ya misalnya. betul. Ya. Jadi kalau lingkungan tidak baik berarti kita harus berusaha mengubah lingkungan tersebut gitu. Kita harus menjadi orang yang bisa mempengaruhi lingkungan tersebut. Ya seperti kita di Indonesia lah kan, kita tidak mudah sekarang pindah-pindah ke kawasan. Di satu masyarakat kita tidak mudah untuk beli tanah, pindah nggak mudah. Jadi mau tidak mau ya kita harus membutuhkan kekuatan luar. Itu apa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus banyak minta tolong pada Allah agar diberi kekuatan, dan memang ya untuk mengubah sekitar kita, kita harus mengubah dari diri kita sebenarnya. Mulai dari diri kita, maka akan melebar, melebar, melebar. Jadi kalau memang keluarga kita yang kurang baik, ya berarti kita mulai dari diri kita dulu, sama minta pertolongan pada Allah. Nah kemudian insya Allah kan, kalau keluarga rumah tangga, insya Allah ketika istrinya baik, nih misalnya nih, suami kurang, anak kurang. Ketika ibunya baik, akan terpengaruh. Umumnya gitu. Yang penting dia bisa konsisten, konsisten menjaga hal yang baik tadi. Dengan apa ya? Dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau sudah lingkungan besar, misalnya keluarga besar gitu, ada yang baik, ada yang buruk ya. Nah, kita tetap konsisten, tapi jangan sering dekat-dekat dengan keluarga besar yang buruk tadi. Nah, biar dia ngelihat kita bisa terbawa. Kalau kita terlalu dekat dengan mereka, nanti kita takutnya yang terbawa. Tapi kita cukup tetap menyambung silaturahim, tapi bukan dengan terlalu akrab lah. Nah, tapi kalau dalam rumah tangga, ada suami yang baik, insya Allah istrinya akan terbawa. Kalau emang dia konsisten, anaknya akan terbawa kan gitu. Insya Allah seperti itu. Tidak harus terus meninggalkan rumah tangga tersebut. Kecuali rumah tangganya sudah benar-benar kacau, ya. Suaminya sudah KDRT, sudah tidak peduli dengan apa, dan itu beda lagi. Emang harus solusinya mungkin ya gimana ya, solusi paling berat itu. Itu ya. Baik Ustadz, Masya Allah. Jadi dimulai dari kita ya Ustadz ya. Dan Ramadan ini saat yang tepat ya Ustadz ya sebenarnya ya. Untuk meningkatkan kecerdasan dari mulai tadi Ustadz bilang ya. Kecerdasan intelektual, emosional, Lebih spiritual kuat. ya. Ya, lebih kuat lagi Masya Allah. Benar-benar jadi puasa. Tadi makanya saya catat Ustadz. Puasa itu bukan hanya menahan haus dan lapar. Bukan juga hanya untuk marah tadi dan bohong. Nah, Anak saya kan hanya itu. Tapi banyak sekali ternyata di situ ya, kan. betul, Itu betul. bagus untuk anak-anak saya yang udah dewasa anak-anak saya Ustadz. Jadi kan juga pikirannya pertanyaannya juga mulai kritis kan buat mereka Nah, seperti itu.
Alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah mereka sampai sekarang, alhamdulillah tarawih juga belum putus nih Ustaz. Anak-anak kita sekeluarga, alhamdulillah gitu kan ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Baik Ustaz, sepertinya waktunya sudah pukul 11.33, malah Ustaz sudah kelebihan 3 menit. Saking asiknya Ya, kita membahas tadi ini tema-tema yang baru nih buat kita sebenarnya Ustaz ya, Masya ya. Allah. Hmm. Alhamdulillah, Ya. terima kasih ya Ustadz ya, Jazakallah Sama-sama khairan. Ibu. Ya. Eh, Mari ditutup Ustadz dengan mungkin Ustadz ada sedikit kesimpulan atau tips singkat buat kita yang ada di luar negeri khususnya nih Ustadz dengan segala situasi kita yang Ustadz bisa membayangkan kan bagaimana sulitnya pasti di Itali juga Ustadz pernah merasakan kan waktu itu datang ke sana dan Ya. nanti ditutup dengan doa Ustadz. Mangga Ustadz silakan. Baik. Eh, Sebagai kita ya, sebelum menutup acara ini, saya pribadi tentunya berbeda dengan kondisi dengan ibu-ibu ya hadirin yang tinggal di kawasan minoritas seperti ini. Nah, tapi sebagai umat Islam, kita alhamdulillah diberikan tuntunan dalam agama kita untuk bisa hidup di mana saja, ya. Bisa hidup di mana saja dan tanpa harus meninggalkan ajaran agama kita, gitu ya. Nah, alhamdulillah kita sudah diberi tuntunan dan sebagainya untuk bisa jalan hidup dengan lebih baik. Nah, di dunia ini dimanapun kita berada, dan pesan Rasulullah ya, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Kemudian beliau melanjutkan wa atbi'is sayyi'atal hasanah, dan susulilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu. Tamhuha, maka perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa dari perbuatan burukmu. Kemudian di akhir Rasulullah melanjutkan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berinteraksilah dengan orang-orang dengan akhlak yang mulia. Jadi ini pesan dari Rasulullah. Yang pertama, kita di mana saja, di Indonesia, di Italia, di Perancis, di mana saja, ingat harus dijaga agama kita, bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Kemudian ketika kita sebagai manusia kadang melakukan kesalahan, jangan putus asa, susuli kesalahan tersebut dengan perbuatan baik. Yang terakhir, bergaulah dengan orang menggunakan akhlak yang mulia. Ini pesan dari Rasulullah SAW kepada kita, khususnya saya pribadi tentunya kita semuanya, tanpa memandang kita tinggal di mana, tapi di mana saja. Semoga kita bisa menjaga diri kita dengan baik, menjaga agama kita dengan baik, tanpa harus menjadi orang yang eksklusif, tertutup. Enggak. Islam mengajarkan kita untuk berinteraksi dengan siapapun. Yang penting kita jaga ketakwaan tadi, jaga ajaran agama kita, dan berlaku, bersikap dengan orang, kepada orang dengan akhlak yang mulia. Dan ini semua tentu membutuhkan adanya kecerdasan tadi ya. Nah, biar bisa tahu perilaku orang, model orang Prancis di bagaimana, ya perlu baca informasi. Nah, ini kecerdasan intelektual kita dituntut. Kemudian kita berinteraksi dengan orang butuh adanya empati dan sebagainya, ada kecerdasan emosional. Kemudian kita selalu bertakwa kepada Allah, menjaga ajaran agama kita, adanya kecerdasan spiritual tadi tentu. Demikian yang kesimpulan penutup akhir ya dari pertemuan ini. Dan sebelum menutup ini juga marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kekuatan untuk istiqomah dalam menunaikan ibadah kita, dalam menjaga ajaran-ajaran agama kita, dan semoga nanti Allah menutup hidup kita dengan kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Dr. Ahmad Ihwani atas ilmunya yang sangat-sangat bermanfaat bagi kita, bekal kita. Insya Allah semoga bisa membuat kita semakin semangat ya untuk meningkatkan kecerdasan-kecerdasan kita. Masih ada, kita 10 hari pertama ya Ustadz ya, jadi kita masih ada 20 hari lagi nih sebenarnya untuk meningkatkan kecerdasan kita ya Ustadz ya. Baik. Ya. Insya Allah kita bertemu lagi dengan Ustadz Rabu depan. Sekali lagi Ustadz Ya. bertemu dengan Ustadz. Nanti kita cari lagi tema-tema yang menarik ya Ustadz ya. Insya Baik, Allah insya ya. Allah. Baik, Ketemu insya lagi. Allah. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Dari Parmib dan juga Majelis Pengajian Perancis kita mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga yang sudah bergabung. Mohon maaf lahir batin bila tadi ada kesalahan atau tutur kata mungkin yang tidak berkenan. Saya mohon dimaafkan. Kita tutup sama-sama pengajian ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Baik Ustadz, saya mohon diri. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Kita bertemu minggu depan. Insya Atur Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Terima kasih Teddy. Semuanya.